kita tahu bahwa kesepakatan kelas ini nanti kalian yang ini kita buat atas dasar keinginan kalian. Jadi nanti hari ini kita buat apa saja yang ingin kamu buat untuk menjadi kesepakatan kelas, ya. Jadi di dalam hatimu kan kamu pengen, oh kelasku inginnya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Dalam hati kita kan seperti biasanya punya unek-unek seperti itu. Nah nanti kalian tuangkan, ya, kalian tulis semua apa yang menjadi unek-unek kalian untuk dijadikan menjadi kesepakatan kelas. Ya, di mana kesepakatan kelas ini Bu Guru hanya membimbing saja. Yang membuat, yang menentukan tentang kesepakatan kelas adalah kalian semua. Paham? Nah, kesepakatan kelas itu berbeda dengan peraturan. Ya, kalau peraturan itu biasanya Bu Guru yang membuat. Nah, nanti ada sanksinya. Ya, tetapi kesepakatan kelas ini atas dasar keyakinan bersama. Begitu anak-anak? Paham ya? Nah, nanti kalian tuliskan unek-unekmu di dalam kertas ini. Kamu tulis keyakinan kelasmu apa gitu ya. Ini seperti apa? Satu saja. Contoh ya, datang tepat waktu. Tapi jangan sama semua, ada yang beda-beda. Ya, itu ya. Terus, kumpulkan tugas tepat waktu. Ya. Jujur. Kembali duduk. Sebelah sini jangan. Yang sana sini sudah. Ya. Buat kesepakatan kelas ini, unek-unek yang kamu rasakan sudah kamu tuangkan di dalam kertas ini. Ya. Nanti Bu Guru minta satu anak untuk membantu Bu Guru untuk membacakan kertas-kertas ini. Yuk, Rafa, Bu Guru minta tolong. Oke, berarti menjaga kebersihan meja. Ya, nah sama kok usah. Terus membuang sampah di tempat. Oke, membuang sampah di tempatnya. Terus oke, mendengarkan guru saat menerangkan. Tidak makan siang. Apa? Tidak makan siang. Oh. Terus? Terus
tidak tidur saat pelajaran. Tidak tidur. Terus apalagi? Tidak makan di kelas tadi sudah. Kelas selalu bersih, ya, berarti menjaga kebersihan kelas. Kelas yang kalian buat, ya, maka harus kita laksanakan. Baik, kita sudah mendapatkan kesepakatan kelas untuk semester 2 ini. Tepuk tangan untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN Negeri Kauman beserta Bapak Ibu Guru, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk acara diseminasi budaya positif, di mana diseminasi ini merupakan tugas yang ada di modul 1.4, tugas CKB yang saya ikuti, dan alhamdulillah selama ini saya diberikan dukungan dan motivasi dari Bapak Ibu semua. Bapak Ibu, di dalam filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, di mana pendidikan ini adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, sehingga mereka ini dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai masyarakat. Jadi kita sebagai pendidik ini dituntut untuk menuntun siswa-siswi kita sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kita tahu bahwa dalam sistem Among atau yang disebut trilogi pendidikan Ki Hajar Dewantara terdapat 3. Yang pertama adalah ingaso sing tolado, di mana di depan seorang guru harus bisa memberikan contoh atau teladan, seperti contoh bertutur kata, contoh berpakaian yang sopan untuk siswa-siswi kita. Yang kedua yaitu ing madya mangan karso, di mana di tengah-tengah ini membangun kemauan atau cita-cita. Diharapkan sebagai pendidik kita dapat memotivasi putra-putri kita ini untuk dapat mencapai cita-citanya. Yang ketiga yaitu tuturi handayani, di depan memberi contoh yang baik, di tengah dapat memberi semangat, dan di belakang dapat memberikan dorongan. Salah satu tanggung jawab seorang guru adalah bagaimana menciptakan suatu lingkungan positif, aman, dan nyaman agar siswa ini mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Nah, salah satu strategi yang perlu ditinjau ulang ini adalah bentuk disiplin yang dijalankan selama ini di sekolah agar dapat membentuk sebuah budaya positif. Selanjutnya di dalam modul budaya positif ini ada beberapa subtema. Yang pertama ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Yang kedua teori motivasi hukuman dan penghargaan restitusi. Ketiga tentang keyakinan kelas. Keempat kebutuhan dasar manusia. Dan kelima posisi kontrol. 6 segitiga restitusi. Baik, untuk yang subtema yang pertama yaitu disiplin positif. Disiplin positif ini merupakan unsur utama dalam terwujudnya budaya positif yang kita cita-citakan di sekolah kita. Kalau saja anak-anak bisa disiplin, ini pasti mereka akan bisa belajar. Nah, mendisiplinkan anak adalah bagian yang paling menantang. Dalam budaya kita, makna disiplin ini biasanya dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang ini pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Sedangkan nilai-nilai kebijakan universal ini berarti nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama, terlepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Dan nilai-nilai kebajikan ini adalah sifatnya positif, sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu.
di dalam beberapa institusi atau organisasi pendidikan ini telah memiliki nilai-nilai kebajikan yang diyakini dan disepakati bersama. Salah satunya adalah nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Alhamdulillah setiap hari anak-anak kita sudah melakukan pembiasaan tentang tepuk P5 dan menyanyikan lagu profil pelajar Pancasila, di mana dalam profil pelajar Pancasila ini yang pertama ada beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua mandiri, 3 bernalar kritis, 4 berkebinekaan global, 5 bergotong royong, dan 6 kreatif. Diharapkan anak-anak ini tidak hanya hafal, tetapi menerapkan apa yang ada dalam profil pelajar Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, sehingga mereka akan menjadi anak-anak yang berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Penerapan nilai-nilai kebajikan ini dalam membentuk program kebajikan yaitu ada 4. Yang pertama, lihat daftar kebajikan yang telah disusun bersama. Setelah itu, menentukan nilai-nilai kebajikan yang ingin dijadikan perhatian utama atau curah pendapat dengan warga sekolah atau kelas. Yang ketiga, menyempurnakan beberapa daftar nilai-nilai kebajikan yang utama kemudian bahas kembali. Dan yang keempat, langkah terakhir yaitu membuat poster atau muat di sosial media keyakinan sekolah atau kelas. Untuk yang kedua yaitu teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Diane Gosen dalam bukunya Restitusi School Discipline menyatakan bahwa ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama yaitu perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kita akan bahas satu persatu. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya ini orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan ini akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, sebenarnya mereka ini sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Nah, motivasi ini masih bersifat eksternal. Yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, di mana ini merupakan satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Di sini, ini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, orang dengan motivasi ini biasanya pun akan bertanya, apa yang akan saya lakukan? Atau apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Nah, mereka ini melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka ini penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan atau imbalan. Dan motivasi ini juga masih bersifat eksternal. Selanjutnya yaitu motivasi yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, kalau yang 2 tadi ini masuk dalam motivasi eksternal, yang ini sudah termasuk bersifat internal, di mana orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Kalau tadi yang 2 sebelumnya, apa imbalan yang akan saya dapatkan? Nah,
Mereka ini melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, sehingga mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini termasuk motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif, karena motivasi perilakunya bersifat internal, bukan eksternal. Hukuman, kita sering mendengar hukuman. Hukuman ini biasanya bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Jadi anak atau murid ini biasanya tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Nah, hukuman ini bersifat satu arah. Jadi biasanya hanya dari pihak guru yang memberikan, dan murid ini hanya menerima suatu tindakan atau hukuman tanpa melalui kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru maupun sebelum atau sesudahnya. Biasanya hukuman ini tidak hanya diberikan dalam berupa fisik, tapi bisa berupa kata-kata yang menyakitkan. Itu juga termasuk hukuman. Dan untuk konsekuensi, sedangkan konsekuensi ini sudah terencana. Kalau hukuman ini sifatnya secara tiba-tiba, sedangkan konsekuensi ini sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Di mana konsekuensi ini dibuat oleh pihak guru atau sekolah dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima apabila ada pelanggaran. Jadi kalau hukuman ini hanya bersifat satu arah, guru saja yang menentukan, murid tidak mengetahui. Kalau konsekuensi ini sudah ada kesepakatan, biasanya sudah dibuat antara pihak guru dan siswa. Jadi siswa sudah tahu apabila mereka melanggar konsekuensi apa yang akan mereka terima. Nah, di sini ada perbedaan hukuman dan konsekuensi. Jadi kalau hukuman ini adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Sedangkan konsekuensi ini sesuatu harus terjadi. Terus ada lagi membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Biasanya hukuman ini akan menimbulkan rasa sakit hati atau rasa sakit fisik. Jadi anak itu biasanya akan mengingat, dulu saya waktu di sekolah, waktu SD atau SMP, SMA saya pernah dapat hukuman, dan ini masih akan terus terekam. Sedangkan konsekuensi ini membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Yang berikutnya yaitu tentang hukuman anak membenci kedisiplinan. Tapi kalau dengan konsekuensi ini anak akan menghargai disiplin. Hukuman ini bersifat paksaan, sedangkan konsekuensi ini stimulus atau tanggapan. Selain itu, hukuman juga mendorong anak menyakiti diri sendiri. Sedangkan konsekuensi ini mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Dan konsep diri yang buruk itu ada dalam hukuman, sedangkan konsep diri yang baik itu terdapat dalam konsekuensi. Nah, di dalam hukuman pun ini anak-anak belajar untuk menyembuhkan kesalahan, menyembunyikan kesalahan, ya. Sedangkan konsekuensi ini anak belajar untuk mematuhi peraturan. Dan dalam hukuman juga biasanya ada timbul rasa marah, rasa bersalah, adanya rasa dipermalukan, merasa tidak dihargai. Berbeda dengan konsekuensi, ini kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Nah, ini ada tabel pertanyaan Bapak Ibu. Kira-kira kalau tindakan guru mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah, kira-kira termasuk hukuman atau konsekuensi ya? Kalau menurut Bapak Ibu, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat hukuman, ya.
kali mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, termasuk hukuman. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis, konsekuensi. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah, hukuman. Mengganti kertas teman, tugas teman yang telah dicoret-coret, konsekuensi. Terus berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman, hukuman. Murid diminta telanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah, termasuk hukuman. Jadi sudah mengetahui ya antara hukuman, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah, selanjutnya yaitu dihukum oleh penghargaan. Nah, kita tahu bahwa penghargaan ini berlaku sama dengan hukuman dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Hukuman dihukum oleh penghargaan itu ada beberapa, yaitu yang pertama ada pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Jadi dihukum oleh penghargaan ini pengaruh jangka pendek dan jangka panjang ini efektif jika dalam jangka waktu pendek. Ya, jadi anak mungkin diberikan imbalan kalau segera selesai tugas nanti akan dapat reward. Kalau dalam jangka waktu pendek ini efektif. Tetapi jika untuk digunakan dalam jangka waktu panjang ini akan menjadi tergantung pada penghargaan. Jadi anak mungkin dengan cepat-cepat mengerjakan tanpa mengoreksi kembali tugasnya atau pekerjaannya hanya agar dia mendapat penghargaan dari gurunya. Ya, jadi kalau dilakukan di jangka waktu pendek ini masih bisa efektif, tetapi kalau digunakan untuk jangka waktu panjang ini malah menjadi tergantung. Yang berikutnya yaitu penghargaan menghukum. Nah, ini adalah penghargaan penghukum ini ada dalam sistem perankingan, di mana mereka yang mendapat ranking kedua ini akan merasa paling dihukum. Nah, semenjak kurikulum 13 ini sudah ditiadakan rankingan ya, tetapi karena kadang orang tua itu merasa bahwa ranking ini sebagai acuan keberhasilan anaknya, jadi biasanya tidak kurang puas kalau tidak mengetahui ranking anaknya ranking berapa. Padahal ini justru sebenarnya penghargaan menghukum. Jadi yang biasa dapat peringkat 1 terus dia dapat peringkat 2 itu malah mereka merasa terhukum. Yang selanjutnya yaitu penghargaan tidak efektif, di mana penghargaan tidak efektif ini adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan, yang dibuat dengan persyaratan. Jadi hanya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Nah, biasanya ini dijanjikan sesuatu, biar dia mau melakukan kita janjikan. Nah, jadi makanya termasuk penghargaan tidak efektif. Yang berikutnya yaitu penghargaan merusak hubungan. Penghargaan merusak hubungan ini ketika seseorang ini diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Biasanya kita memberikan pujian pada mungkin ada anak yang dalam satu kelas ini anak yang paling pintar, sudah pintar, anaknya nurut. Lah kita puji di depan banyak teman. Nah ini justru malah dapat merusak hubungan. Penghargaan yang dapat merusak hubungan, mungkin si anak tersebut akan menjadi pengucilan dengan teman-temannya. Oh ya, yang sering dipuji atau yang sering diberi penghargaan hanya anak si A, sehingga teman-teman yang lain ini merasa tersisihkan. Yang berikutnya yaitu penghargaan menurunkan kualitas. Nah, ini
kalau saat kita di mahasiswa membuat skripsi dalam waktu cepat, dia mungkin bisa melakukan dengan cepat, karena cepat dan tepat. Sehingga karena dia bisa melakukan itu, akhirnya banyak mungkin teman-temannya yang meminta untuk membuatkan. Ini jadi masuk penghargaan yang menurunkan kualitas. Jadi tidak kualitasnya yang ditonjolkan lagi. Selanjutnya yaitu penghargaan mematikan kualitas. Ya. Murid-murid ini diminta berpikir mengenai hadiah atau penghargaan yang bisa mereka dapatkan bila berhasil menulis sebuah puisi. Nah, kreativitas kelompok murid-murid ini menjadi berkurang dibandingkan dengan yang tidak diberitahu tentang hadiah yang bisa mereka terima. Jadi anak-anak ini mungkin mereka berkreativitas membuat puisi ini akan efektif, kualitasnya akan terjaga jika tidak diberitahu bahwa nanti kalau yang puisinya baik atau yang terbaik akan diberi hadiah. Nah, ini malah justru akan mematikan kualitas mereka. Mereka mungkin dengan dengan caranya mereka mungkin akan mencari-cari di internet atau yang lainnya. Selanjutnya yaitu restitusi. Restitusi ini juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, restitusi ini adalah sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Jadi bukan untuk restitusi ini bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ya, dengan restitusi ini dapat memperbaiki hubungan. Terus restitusi biasanya sudah terdapat tawaran, jadi bukan paksaan. Selain itu juga restitusi juga dapat menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi kalau ada anak-anak yang bermasalah atau mungkin anak-anak melanggar kesepakatan kelas, nah ini bisa diselesaikan dengan restitusi. Yang ketiga yaitu tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas yaitu nilai-nilai kebajikan yang menjadi landasan kita dalam membuat suatu keyakinan sekolah atau menentukan visi dan misi atau tujuan sekolah. Nah, pembentukan keyakinan kelas atau sekolah ini bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Ya, jadi berbeda dengan peraturan sekolah, ya, ini lebih abstrak. Yang berikutnya biasanya keyakinan kelas ini berupa pernyataan-pernyataan universal dari masing-masing kelas. Nah, pernyataan kelas ini juga senantiasa dibuat dalam bentuk positif, di mana keyakinan kelas ini hendaknya tidak terlalu banyak. Jadi dalam membuat keyakinan kelas ini tidak terlalu banyak sehingga ini murid mudah mengingat, siswa itu mudah mengingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Jadi kalau terlalu banyak dia akan lupa keyakinan kelas apa yang sudah yang ada dalam kelas. Tapi kalau hanya 4 atau 5 itu mudah diingat. Dan keyakinan kelas ini sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi kira-kira yang bisa diterapkan atau dilakukan oleh warga kelas itu apa? Itu yang dijadikan menjadi keyakinan kelas. Dan semua warga kelas ini hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Nih, terus ada bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Yang keempat yaitu kebutuhan dasar manusia. Setiap tindakan murid dilakukan untuk memenuhi
kebutuhan dasar manusia. Jadi kebutuhan dasar manusia itu ada 5, yaitu yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup, yang kedua kebutuhan cinta dan kasih sayang, yang ketiga kebutuhan kebebasan, yang keempat ada kebutuhan kesenangan atau fun, yang kelima kebutuhan kekuasaan atau power. Selanjutnya yaitu posisi kontrol. 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Nah, di dalam 5 posisi kontrol ini diterapkan seorang guru, orang tua maupun atasan dalam melakukan kontrol. Ini dapat diterapkan, yaitu ada manajer, ini ada penghukum, pembuat rasa bersalah, pemantau, dan teman. Nah, ini Bapak Ibu untuk mengetahui kira-kira posisi penghukum seperti apa, pembuat rasa bersalah seperti apa. Ini monggo kita simak video berikut bersama-sama. Dan
Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, tapi kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang murid dirinya sendiri, merasa tidak berharga dan tidak sanggup mengerjakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan dia akan menyimpan emosi negatif dari dirinya.
Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan terus memberikan pertanyaan-pertanyaan sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intensi? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal dan belum tentu setiap menit. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif dan berpihak pada murid yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Nah, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diberikan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Nah, itu tadi Bapak Ibu, 5 posisi kontrol kita. Kira-kira kita dapat merefleksi ya. Kira-kira selama ini posisi kontrol kita sudahkah ada pada manajer? Belum ya. Saya pun juga masih belajar banyak untuk bisa menjadi posisi kontrol sebagai seorang manajer. Berikutnya yaitu ya, berikutnya adalah segitiga restitusi. Jadi dalam segitiga restitusi ini ada 3 langkah. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, di mana menstabilkan identitas ini kita menanyakan setiap orang ini pasti pernah melakukan kesalahan. Terus kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Selanjutnya setelah kita menstabilkan identitas, kemudian kita mencari validasi tindakan yang salah, melakukan validasi tindakan yang salah. Jadi dengan kamu tentu punya alasan mengapa melakukan ini, mengapa melanggar keyakinan kelas tersebut. Nah, nanti dari ini kita akan mencari cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang akan mereka butuhkan. Yang selanjutnya yaitu menanyakan keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati dan apa yang kalian ingin menjadi orang seperti apa. Dan kemarin alhamdulillah segitiga restitusi ini sudah mulai saya terapkan walaupun saya masih belajar. Saat ada anak yang melanggar kesepakatan kelas, yaitu saat mengikuti pelajaran tidak mengerjakan tugas atau tidak mengerjakan PR. Nah, saya menyelesaikannya dengan menggunakan segitiga restitusi. Yang pertama menanyakan mengapa dia tidak mengerjakan PR, dia mengutarakan alasannya. Terus saya menanyakan lagi apa alasannya, karena dia terlupa karena ada kegiatan latihan pencaksilat sehingga dia lupa bahwa ada PR. Di situ saya menekankan bahwa saya tidak
melarang anak tersebut untuk berlatih silat, tetapi apa yang menjadi tugas utamanya, tugasnya di rumah, di sekolah untuk dilaksanakan. Terus saya menanyakan tentang keyakinan atau kesepakatan kelas, bahwa kesepakatan kelas yaitu mengerjakan tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru tepat waktu. Nah, itu mereka akhirnya dia mengetahui kesalahannya bahwa dengan tidak mengerjakan PR dan saya selesaikan dengan menggunakan sertifikat restitusi. Nah, ini tahapan restitusi. Jadi restitusi ini merupakan pilihan. Terus selain itu restitusi juga menguatkan untuk murid atau anak ini dalam jangka waktu panjang. Selain itu restitusi ini bukan merupakan korban-korbannya. Ini dapat mendapatkan ganti. Terus murid ini dapat atau anak ini mendapatkan penguatan, dan dengan menggunakan restitusi ini masalah dapat terpecahkan. Nah, penerapan budaya positif ini adalah salah satu cara menerapkan budaya positif dengan melalui penerapan disiplin positif dengan melaksanakan restitusi, di mana tujuan akhir dari 5 posisi kontrol seorang guru adalah pencapaian posisi manajer, di mana di posisi inilah murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman, dan aman. Nah, implementasi apa saja implementasi budaya positif ini, yaitu memberikan contoh atau teladan kepada peserta didik kita untuk datang tepat waktu. Selain itu menerapkan budaya 5S, senyum, sapa, salam, sapa, sopan, dan santun, pembiasaan doa dan asmaul husna sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai, mengerjakan apa yang sudah menjadi tugas kita dengan tepat waktu dan penuh tanggung jawab, memberikan motivasi kepada peserta didik, memberikan penguatan positif, membuat keyakinan kelas, dan mempraktekkan segitiga restitusi. Ini merupakan implementasi budaya positif. Nah, Bapak Ibu, ini adalah implementasi budaya yang sudah saya terapkan di kelas saya, yaitu dengan membuat kesepakatan kelas. Jadi walaupun saya berada di kelas 1, tetapi anak-anak ini bisa membuat kesepakatan kelas. Jadi mereka bisa membuatnya, saya hanya sebagai penuntun. Yang menentukan membuat keyakinan atau kesepakatan kelas adalah mereka. Mereka menginginkan seperti apa. Nah, ini tadi tentang diseminasi budaya positif saya. Ini sudah saya terakhir, nggih. Sebelum saya tutup, mungkin ada yang memberi tanggapan dari Bapak Ibu. Nggih, Pak Rian, monggo. Baik, terima kasih banyak. Saya depan kamera ya, mohon maaf ya, biar kelihatan sesuatu. Terima kasih sebelumnya pemaparan dari Ibu Wati tadi mengenai punishment reward, dan kemudian juga ada segitiga restitusi juga disampaikan dengan sangat lengkap, disertai dengan video untuk memudahkan kami memahami apa yang dinamakan dengan segitiga restitusi dan implementasi budaya positif. Namun mengingat Bu Wati sekarang sebagai wali kelas 1, ada satu hal yang ingin saya tanyakan, tentu saja berkaitan dengan implementasi penyusunan keyakinan positif dan kesulitan apa yang dihadapi. Soalnya anak-anak kelas 1 ketika mereka ingin menyampaikan keyakinan positif, kadang perbendaharaan atau kosakata yang mereka miliki itu kan kurang
dan kepercayaan diri mereka untuk mengungkapkan apa yang mereka ingin sampaikan juga kadang tidak begitu berani. Lalu kiat-kiat apa dan kendala-kendala apa yang dihadapi serta solusinya. Mungkin seperti itu saja, bisa ditangkap pertanyaan saya gitu ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rian atas pertanyaannya. Ya, tadi kalau tidak salah saya menangkap kiat-kiat apa di kelas 1 ini kan bisa dikatakan anak-anak ini kan mungkin untuk mengutarakan isi hatinya ini masih sulit, seperti tadi yang sudah saya sampaikan. Saya di sini hanya sebagai menuntun saja. Jadi sebelumnya mereka saya ajak bicara. Jadi kalian menginginkan kelas kita itu seperti apa? Kelas yang bagaimana? Di dalam kelas itu kepinginnya apa? Mereka menuliskan. Jadi apa yang mereka inginkan itu ditulis di dalam kertas kecil-kecil. Dan ya tadi bahasa mereka pun masih campur aduk. Kadang ada yang menggunakan bahasa Jawa, bahasa Indonesia. Dari semua yang mereka tuliskan itu kita baca bersama. Kalau yang sama itu berarti intinya sama, kita jadikan satu poin. Seperti contoh, tidak boleh mencoret-coret meja, Bu. Nah, dalam keyakinan kelas ini sebaiknya tidak menggunakan kata tidak. Nah, kata tidak ini kita ganti dengan menggambar di kertas gambar seperti itu. Terus tidak membuang sampah di kelas. Kita membuang sampah di tempat sampah. Jadi tidak datang terlambat, datang tepat waktu. Jadi kita menghindari penggunaan kata tidak, Pak. Ya walaupun mereka intinya sama, dan alhamdulillah kemarin kita dari kesepakatan yang kita buat ada 8. Nah, dan mereka menentukan, Bu, berarti kalau kesepakatan kita ini kalau yang masuk kelasnya sudah asmaul husna, di luar ya Bu, menunggu di depan. Oke, itu yang menentukan mereka. Karena apa? Terkadang ada anak yang datang terlambat masuk saat asmaul husna, ya konsentrasi mereka buyar. Jadi mereka menghendaki teman-temannya menunggu di luar kelas. Setelah selesai baru masuk. Dan kesepakatan yang kedua, mereka juga saat asmaul husna tidak ada yang izin ke kamar mandi. Jadi semua duduk. Sebenarnya walaupun anak-anak ini masih kelas 1, kalau kita arahkan ternyata bisa. Nah, waktu pertama kali saya akan menerapkan keyakinan kelas ini pun juga ada rasa kekhawatiran di hati saya, Bapak Ibu. Bisa apa tidak? Karena mengingat anak-anak ini anak-anak kelas 1. Dan ada beberapa anak yang mungkin menulisnya pun belum begitu lancar. Mereka akan saya tanya yang belum bisa, kamu ini seperti apa? Nah, ini dibantu oleh temannya memberikan, oh ini nulisnya seperti ini, atau saya bantu seperti itu, Pak Rian. Bisa diterima? Oke. Mungkin ada yang lain? Tidak ada, alhamdulillah. Demikian Bapak Ibu diseminasi saya tentang budaya positif. Mohon maaf di sini sekali lagi saya tidak bermaksud untuk menggurui Bapak Ibu semua, karena saya sadar betul bahwa saya pun juga masih fakir ilmu. Jadi saya masih banyak belajar, dan alhamdulillah di antara kita sudah ada yang lulus guru penggerak, Bu Anis itu yang banyak memberi inspirasi saya, sebagai motivasi saya pun untuk mengikuti program guru penggerak. Dan alhamdulillah juga di angkatan 11 ada tambahan lagi teman kita. Semoga nanti semakin banyak teman-teman kita yang menjadi guru penggerak ini dapat membawa dampak pendidikan khususnya di sekolah kita menjadi sekolah yang lebih baik. Kita sama-sama bergerak bersama
untuk kemajuan putra-putri kita semua. Demikian, mohon maaf apabila ada salah kata dan ucapan. Sekali lagi terima kasih Bu Kiartin dan Bapak Ibu guru sudah mau meluangkan waktunya di sela-sela kesibukan panjenengan untuk mengoreksi dan mengerjakan rapot, mau mendengarkan atau menyimak diseminasi saya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang telah diberikan kepada saya untuk memberikan testimoni kepada guru saya, yaitu Bu Endang Purnawati, calon guru penggerak angkatan ke-10 yang pada saat ini melaksanakan diseminasi budaya positif. Yang pertama, saya mengucapkan terima kasih dan merasa senang serta mengapresiasi kepada beliau yang saat ini mengikuti program guru penggerak. Tentunya dengan adanya program guru penggerak ini membawa perubahan di sekolah saya, utamanya juga di kelas 1 karena beliau sebagai guru kelas 1. Berdasarkan pengamatan yang saya lakukan, bahwa perubahan yang telah dilaksanakan beliau diantaranya adalah pembelajaran sudah berpusat kepada siswa, kemudian adanya penerapan budaya positif, yang mana budaya positif ini sudah diimplementasikan dalam kegiatan sehari-hari, diantaranya adanya pembiasaan yang setiap hari itu membaca Asmaul Husna dan doa-doa pendek, kemudian budaya 5S, senyum, sapa, salam, sopan dan santun, yang mana sudah dilaksanakan beliau. Harapan saya kepada Bu Endang, mari kita untuk tetap semangat Bu Endang dan selamat belajar serta berkarya untuk mewujudkan program guru penggerak yang sudah dicanangkan oleh Kemendikbud. Sekali lagi semangat dan tetap belajar serta berkomunikasi dan berkolaborasi dengan teman sejawat kita yang sudah lulus, yaitu Bu Anis serta teman
panjenengan yaitu Mas Depri. Tetap semangat, salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lutfi Nur Anissa, saya guru kelas 5 di SDN Kauman. Saya akan memberikan testimoni untuk diseminasi dari teman saya yaitu Bu Endang Purnawati untuk diseminasi modul 1.4 aksi nyata. Terima kasih Bu Wati telah berbagi ilmu praktik baik kepada kami di sekolah kami. Sangat menarik sekali untuk diseminasi budaya positif ini. Semoga kami bisa melaksanakan hal-hal budaya positif yang nanti kita bisa terapkan di sekolah, terutama khususnya di kelas kami yaitu di kelas 5, dan nanti kita bisa bersama-sama berkolaborasi sehingga mewujudkan budaya positif di sekolah kita tercinta. Terima kasih, tetap semangat melanjutkan guru penggerak sampai lulus. Terima kasih.